Halo teman-teman, nah gue Raisa. Nah sekarang gue bakal ngewawancarain Kak Jenny sebagai narasumber kami. Nah Kak Jenny ini adalah korban kekerasan dalam pacaran. Nah sebelumnya boleh Kak perkenalan dulu. Oke, halo, gue Jenny, usia gue 22 tahun dan gue pernah sempat berada di hubungan toksik. Nah boleh nggak sih diceritain gitu awal mulanya pacaran dan kenapa kok bisa kena kekerasannya gitu loh? Awalnya itu pacaran kayak biasa, kita dari teman terus juga kenal, terus kita pacaran, iya. Pasti gitu sih ya Kak. Iya. Terus pacaran nggak lama sih, awalnya tuh nggak sampai yang bertahun-tahun, tapi per bulan-bulan. Nah, bulan ke-7 atau ke-8 gue lupa, itu dia tiba-tiba ngeghosting tanpa sebab, tiba-tiba hilang aja gitu, nggak ada kabar sama sekali, sampai kita pernah lost kontak sampai 3 bulan 4 bulan, terus balikan lagi. Di situ dia minta maaf dan ya udah kita balikan, karena di situ juga gue masih positive thinking aja, kenapa dia tiba-tiba balik dan nggak tanyain kenapa dia dulu tiba-tiba pergi ghosting gitu. Enggak kan, ya udah gue lupain, terus kita pacaran lagi. Nggak selang beberapa bulan dia ketahuan, awalnya dari dia ketahuan selingkuh. Nah di situ dia selingkuh sama teman SMA-nya. Di situ dia juga kayak kayak nggak ngakuin, masih denial gitu ya kalau dia nggak selingkuh. Kalau dia nggak selingkuh, terus ya udah dia minta maaf, terus kita berlanjut lagi. Selama beberapa bulan dia ketahuan selingkuh lagi, terus tuh dimaafin terus, masukin terus. Iya emang cewek tuh emang kayak gitu ya Kak ya. Emang terus, karena di situ udah pacaran 2 tahunan, masuk ke 3 tahunnya kok nih ada aja setiap sebulan 2 bulan sekali ada aja kelakuannya, terus-terusan selingkuh gitu, main sana sini sama cewek gitu kan. Nah kita udah sering putus nyambung juga, terus karena nyambung terus gara-gara dia kejar terus, dan gue di situ nggak bisa kemana-mana, maksudnya nggak bisa lari. Tapi luluh nggak? Awal-awal sih nggak luluh, tapi enggak. Iya, dikejar terus soalnya. terus. Ya udah lulu, karena dia suka kalau habis buat kesalahan langsung baik lagi gitu kan. Baik lagi, terus ya udah balikan terus suatu waktu karena gue capek juga, terakhir kali dia selingkuh. Terus ya udah di situ gue udah mulai capek, gue cari cara gimana biar kita putus. Di situ gue selingkuhin balik. Dan di situ semua sifat dia ketahuan. Pas dia udah tahu pas dia udah tahu kalau lu tuh selingkuh. Iya, selingkuhin balik. Di situ kelihatan sifat aslinya, ternyata dia itu benar-benar abusive banget sampai mukul gitu. Mukul dan juga playing victim. Pertama kali gue ketahuan selingkuh, dia langsung kasih tahu semua teman-temannya. Sambil nangis-nangis dia kasih tahu mamanya. Sambil nangis depan gue, padahal depan gue nangis-nangis depan mamanya. Terus mamanya kayak udah nggak respect lagi sama guanya. Di situ gue bingung dong lah. Di sini yang sering selingkuh siapa gitu. Terus tiba-tiba jadi playing victim, nangisnya benar-benar nangis kejer gitu. Air mata buaya. Iya, makanya di situ sempat bingung. Terus ya udah, karena gue bingung, gue minta maaf, nggak dimaafin. Terus suatu waktu pertengkaran itu tuh panjang, dari sore sampai jam 12 malam. Sekitar dari jam 3 sore, ketahuannya kan jam 3 sorean gitu. Kelarnya itu jam 12 malam. Tapi di situ belum ada kata putus. Di situ udah ada kata putus. Udah. Ya udah, di situ dia mau putus, ya udah gue mau tinggalin. Pas gue mau tinggalin, dia nahan di situ. Dia suruh gue minta maaf, pokoknya ibaratnya klarifikasi gitu. Kenapa sampai gue selingkuh gitu. Mungkin dia kaget mungkin ya, selama bertahun-tahun gue nggak pernah selingkuh, terus sekalinya selingkuh dia sakit hati. Dia nggak terima, ibaratnya dia nggak terima dia diselingkuhin. Dia nahan di situ, pokoknya ngajak berantem terus dianya. Sampai Tapi masih lu ladenin?
Masih gara-gara di rumah dia. Oh iya sih. Di rumah dia. Capek tapi ya. Di rumah dia kan. Terus gara-gara abis itu berantem gue mau pulang ditahan terus, dicegat terus. Sampai akhirnya gue capek kan. Ya udah gue pergi dicegat, didorong gue terus ditinju. Tapi di situ tuh ada masih ada mamanya dia? Mamanya gara-gara sempat denger itu, ya udah mamanya tinggalin gua sama dia gitu loh. Iya. Tinggalin di situ, mau teriak juga takutnya ganggu tetangga. Udah gitu lu udah dicap sebagai orang jahat kan karena selingkuh. Karena selingkuh. Terus di situ dia nonjok. Ya udah dia nonjok terus dicakar guanya. Nonjok, dicakar gue mau pergi kalau bisa terus kan. Akhirnya di situ karena tadinya dia nelpon teman-temannya. Terus teman-temannya pada datang. Oh, pada datang. Nyamperin lu. Nyamperin gue, terus mau ngehakimin gue. Di situ udah wah, emosi banget gue di situ kan. Iya. Terus di situ ya udah gue tetap bersikeras, gue mau pergi aja dari situ. Akhirnya dilepas deh. Pergi dari situ. Terus besokannya ya udah gue kayak dicap cewek nggak benar gitu, selingkuh gitu, sama keluarganya jadi tahu. Terus juga seluruh teman-temannya sampai teman-teman gereja juga tahu. Wah, tapi lu ada nggak sih niatan buat, kan dia udah ngejelekin lu ya, itu nggak cuma ke keluarganya tapi ke teman-temannya juga gitu. Lu ada nggak sih ngebalikin itu? Karena lu pasti nggak terima dong, karena yang lebih jahat tuh dia gitu. Iya. Ada nggak niatan? Ya ada niatan, cuman kayak masih mikir aja waktunya kapan nih yang pas gitu. Iya. I see. Oh, selain kekerasan fisik, biasa dia ngatain gue gitu. Ngatain kayak lebih sarkas gitu, ngatain sarkas. Kadang suka larang-larang pakai baju yang agak terbuka, padahal nggak terbuka banget. Kayak ketat aja tuh marah gitu, terus dibilang caper sama cowok lain. Terus juga kalau kemana caper sama ke cowok lain, terus kalau kemana-mana nggak dikabarin, marah-marah. Terus nuduh-nuduh yang enggak posesif gitu. Posesif banget waktu itu. Nuduh yang enggak, yang suka selingkuh. Gue foto sama cowok aja, teman cowok, padahal cowok berame-rame itu dia omelin, berantem gara-gara foto gitu. Suka dikatain, katain fisik, katain pakaian, terus juga suka morotin. Wis, kenapa tuh? Kalau lagi jalan gue terus yang keluarin duit gitu. Itu nggak ada inisiatifnya. Tapi lu nggak pernah ngomongin kayak ntar kita split bill gitu, atau emang dianya nggak ini? Karena gue orangnya nggak enakan, makanya gue nggak bilang aja gitu. Dan dia juga nggak tahu diri ya? Iya, nggak enakan gitu. Pernah suatu waktu ya udah gue coba kodein lah ya. Gue nggak ngeluarin dompet, dia yang udah keluarin duluan. Terus tiba-tiba dia nyeletuk, ngapain? Ya lu bayar sendiri lah, masa gue yang bayarin? Cowok macam apa itu? Iya. Maaf. Padahal itu cuma 15.000 mau berenang doang. Iya. Gitu. Oh, tapi itu depan kasir kan, jadi kayak malu banget. Iya, daripada malu ya udah lu. Ya udah bayar ikutin kan aja. gitu. Iya. Makanya. Iya sih. Berarti banyak banget ya kekerasan yang lu terima di hubungan kemarin itu. Ya lebih ke psikis sama ekonomi sih. Kalau fisik yang pas akhirnya tadi, pas yang udah puncak baru kita bubar. Nah, terus kan itu fisik baru akhir kan. Nah, di sebelum pacaran lu tuh kan katanya temenan dulu. Nah, lu tuh udah ngeliat gak sih tanda-tanda, oh ini bakalan main tangan nih? Soalnya kan biasanya suka ada kan orang yang misalnya lagi marah mukul tembok atau apa, itu kan bisa jadi tanda juga. Kalau tanda-tanda kayak gitu nggak pernah ditunjukin. Cuman dia itu pernah ceritain kalau keluarganya, bapaknya terlebih dahulu tuh suka main kasar sama emaknya. Dari situ kayak gue udah curiga, wah biasanya kan kayak gitu kan, dari turun. Orang tua turun. Cuman sejauh itu dia nggak pernah main kasar sama gue. Oh ternyata main kasarnya waktu ini marah banget, emosi banget gitu.
Tapi manipulatif banget, maksudnya dia juga salah tapi dengan seenaknya cuma minta maaf kan. Iya. Gitu-gitu doang. Ya iya, polanya kelihatan gitu loh. Karena mungkin di situ gue nggak ada orang siapa-siapa gitu kan. Oh iya. Tinggal sendiri, cuman dia doang. Jadi ya udah, gue mikirnya ya udahlah sama dia dulu gitu. Berarti lu berapa tahun total? Total 3 tahun. 3 tahun. Sering banget kayak cerita soal dia selingkuh, soal dia suka ngomong kasar. Teman-teman juga udah nyaranin buat ya udah putus aja gini, cuman karena guanya masih tetap Bucin. ngejalanin terus ya. Iya. Iya sih susah pasti, apalagi kan kalau apa ya, tadi pacar sama temen tuh pasti beda kan rasanya. Dan kalau udah punya pacar terus abusive tuh makin susah buat lepas. Terus lu bisa keluar dari itu gimana? Maksudnya apa, niat lu tinggi kan? Kalau keluar dari hubungan itu yang pasti yang waktu itu putus kan, putus semenjak kejadian itu. Terus tapi dia di situ masih kejar-kejar terus, masih kejar-kejar, ada sekitar 2 bulanan masih kejar, sempat berhubungan. Ya udah gue ladenin seadanya, cuman waktu itu karena gue udah males nih sama nih orang, udah benar-benar ilfeel gitu. Iya. Ilfeel ya udah gue ngeblokir semua sosial medianya. Abis itu dia nggak pernah hubungin gue lagi. Kalau nyamperin itu waktu kita putus nyambung. Pokoknya putus nyambung. tapi udah di 3 tahun itu. Iya, 3 tahun itu. Kita kan suka putus nyambung gara-gara selingkuh itu kan. Nah, nyamperin terus, suka tiba-tiba datang ke depan kos gitu. Dia bawain makanan yang kayak biasa. Ya, lulu lagi. Iya sih, susah ditolak ya kalau itu. Bodoh lagi. Berarti susah gitu ya kalau misalnya emang dari kitanya belum ilfeel. Belum dari diri sendiri. Kan pasti ada trauma nih. Nah, kira-kira traumanya tuh kayak gimana kalau di lu gara-gara pacaran kemarin? Kan biasanya suka ada yang aduh gua gak mau pacaran lu deh, takut, atau enggak cowoknya trust issue gitu. Kalau trauma pasti ada. Iya. Trauma karena waktu kan kita sempat pacaran lama, terus juga udah sampai yang kayak tahu rahasia-rahasia pribadi, rahasia keluarga. Nah, di situ waktu pas mau putus dia sempat ancam, sempat ngancem kalau kita putus Disebarin. Iya, rahasia keluarga lu gue sebarin. Gitu. Rahasia keluarga sama lu nya sendiri gue sebarin gitu. Di situ kayak aduh putus nggak ya, putus. Nah di situ sempet sampai kayak mau bunuh diri gara-gara bukan putus sama dia ya, gara-gara dia mau nyebarin rahasianya itu. Karena rahasia gitu ya. Rahasia yang nggak banyak orang tahu kan. Sempet kayak ngerasa mau bunuh diri. Di situ untungnya ada teman-teman gue yang bisa langsung gercep tuh dateng. Padahal udah bentar lagi udah siapin semuanya gitu. Masih kuat. Ya sempat ya rasa kayak gitu tuh sempat 1 bulanan lah. 1 bulanan terus ya udah menyibukkan diri. Ya udah akhirnya lama-kelamaan kalau lama-kelamaan jadi lupa, nggak lupa sih, maksudnya kayak membaik sama kejadian itu. Terus kalau nggak percaya sama cowok, ya pasti ada sampai sekarang nggak percaya, kayak alah bohong nih mainan doang gitu. Jadi ya nggak pengalaman sih, jadi lebih hati-hati, nggak percaya sama orang lain gitu. Bingung mau lapor kemana, terus ya udah kayak gitu aja gitu. Karena gue mikir di situ kalau mau lapor ribet, dan di situ kan posisinya gue masih sekolah kan, masih anak SMA, bingung nih kalau dan kelas ujian juga. Jadi kayak bingung nih kalau lapor kan otomatis bolak-balik ke kantor gitu kan. Ya udah nggak lapor siapa-siapa sih, paling keluarga gue juga nggak gue laporin karena keluarga gue lebih keras. Takutnya dianya kenapa-napa. Iya sih. Maksudnya takut pertumpahan darah aja gitu. Masih mikirin ya perasaan cowok. Iya. Gitu. Tapi bagus dong pikir panjang. Jadi nggak langsung kayak ngelaporin. Tapi nggak bagus juga karena yang menderita Iya.
Serem sih kalau keluarga gue tahu, seriusan. Gue aja lebih takut keluarga gue. Ya tapi maksudnya nggak bikin lu sengsara juga, at least ya bikin apa ya, kalau lu cerita tuh lega dikit lah gitu. Paling ya laporin ceritanya ke teman-teman terdekat gitu. Yes. Makasih banyak ya Kak Jenny udah mau sharing apa Ya. pengalaman buruknya ke kita. Dadah. Makasih ya.